Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman pemilih dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Naning Sasmito dapat menyapa Anda dalam program Terobosan yang merupakan persembahan dari Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang yang menghadirkan informasi mengenai pemilu, pemilihan, dan informasi bermanfaat lainnya. Tentu saja dalam program Jumpa Kita. Dan episode kali ini kami mengangkat tema mengenai bagaimana Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang melakukan penyelamatan arsip pada arsip pasca pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2020. Namun sebelumnya kami ingatkan Anda untuk like, share, dan subscribe channel ini untuk bisa berbagi ilmu dan informasi mengenai pelaksanaan pemilu, pemilihan, dan informasi penting lainnya. Dan kami informasikan bagi Anda yang ingin memberikan kritik ataupun saran atau masukan mengenai kira-kira tema apa yang ingin kita angkat pada Jumpa Kita episode berikutnya, kami persilahkan Anda untuk meninggalkan pesan pada kolom komentar. Baik teman pemilih, pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2020 telah selesai. Namun, sejumlah PR masih harus terus dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang. Di antaranya yaitu mengenai bagaimana Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang menata kelolakan sejumlah arsip yang dihasilkan pasca pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2020. Untuk itu telah hadir bersama saya narasumber kita pada episode kali ini. Beliau adalah Bapak Eko Ariwibowo. Selamat siang Pak Eko. Selamat siang Mbak Naning. Selamat siang teman pemilih. Sehat ya Pak Eko? Alhamdulillah sehat. Sepertinya semangat sekali Pak Eko. Ya, semangat. Kita harus semangat. Bapak Eko ini adalah Kasubag atau Kepala Subbagian Umum pada Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang. Bisa diceritakan mungkin sedikit Pak Eko mengenai tugas-tugas apa yang dilaksanakan di Subbagian Umum KPU Kota Magelang, terutama pada saat penyelenggaraan pemilu ataupun pemilihan serentak. Silakan Pak Eko. Terkait ketugasan di Subbagian Umum, yaitu membantu anggota KPU sebagai supporting system di bidang keuangan, yaitu tentang pengelolaan anggaran pemilihan wali kota dan wakil wali kota Magelang tahun 2020. Kemudian di bidang logistik, mulai dari perencanaan logistik, distribusi logistik, sampai dengan penarikan kembali logistik ke KPU Kota Magelang. Kemudian dari sisi ketugasan di bidang umum, yaitu membantu terkait dengan arsip-arsip persuratan dan rumah tangga. Oke. Baik Pak Eko, sebelum kita masuk kepada tema kita pada hari ini, saya ingin menanyakan satu hal, yaitu mengenai kondisi yang dirasakan atau yang dialami oleh negara kita pada saat ini. Seperti kita ketahui bahwa pandemi yang tak kunjung usai, bahkan 2-3 bulan belakangan ini pemerintah menerapkan kebijakan PPKM untuk level 3 dan 4 di wilayah Jawa dan Bali. Kemudian yang ingin saya tanyakan, kira-kira apa dampak yang dirasakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang atas pemberlakuan kebijakan tersebut? Selain itu, mungkin bisa diceritakan strategi-strategi apa yang ditempuh oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang agar dapat tetap berkinerja atau menghasilkan output selama masa pandemi dengan tetap memperhatikan protokol-protokol kesehatan dan rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Silakan Pak Eko. Ya, dampak dari ada pemberlakuan PPKM level 4 atau level 3 bagi KPU adalah adanya WFH, work from home, yaitu bekerja dari rumah, namun tetap memperhitungkan target kerja dan capaian kinerja, sebagaimana Surat Edaran Sekretaris Jenderal KPU nomor 11 tahun 2021. Di situ disebutkan bahwa meskipun WFH, kita tetap harus melaksanakan ketugasan sebagai staf sekretariat ataupun ketugasan sebagai anggota KPU bagi Bapak dan Ibu Komisioner. Kemudian strategi atau terobosan yang dilakukan oleh KPU Kota Magelang adalah melaksanakan kegiatan yang berbasis daring, seperti kegiatan pada siang hari ini, yaitu Jumpa Kita, yaitu merupakan salah satu strategi yang digunakan oleh KPU Kota Magelang untuk menyapa teman pemilih dimanapun Anda berada.
Jadi begitu ya Pak Eko ya, efek dari penerapan PPKM di masa pandemi ini yaitu KPU lebih memaksimalkan peran media sosial dan terutama yang menggunakan jaringan internet untuk melaksanakan tugas-tugas dalam rangka pendidikan pemilih. Baik Pak Eko, kita masuk pada tema pertanyaan pada hari ini yaitu mengenai penyelamatan arsip. Namun sebelumnya mungkin teman pemilih ada yang belum paham mengenai definisi dari arsip. Arsip itu apa? Jangan sampai nanti ketika kita sudah membahas lebih lanjut ternyata kita sendiri atau teman pemilih sendiri belum paham mengenai sebenarnya apa arsip itu. Silakan Pak Eko. Berbicara tentang arsip, tentunya kita berpedoman kepada Undang-Undang Kearsipan. Dalam konteks pemilihan wali kota dan wakil wali kota Magelang tahun 2020, arsip dapat dimaknai yaitu rekaman seluruh kegiatan tahapan dalam berbagai bentuk dan media yang diciptakan atau diterima oleh KPU Kota Magelang dalam rangka tahapan penyelenggaraan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Magelang. Dari definisi tadi tentunya ada unsur-unsur ya, setidaknya ada 4 unsur ya yang menjadi istilahnya prasyaratnya. Pertama adalah bahwa arsip itu merupakan rekaman seluruh tahapan, baik dari tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan maupun tahapan penyelesaian. Kemudian yang kedua, arsip itu dalam berbagai bentuk dan media. Artinya arsip itu ada yang berbentuk hard copy berupa kertas ataupun dalam bentuk soft copy berupa file. Yang ketiga, bahwa arsip itu diciptakan dan diterima oleh KPU Kota Magelang. Artinya KPU Kota Magelang sebagai pencipta arsip dalam rangka melaksanakan peraturan atau keputusan terkait dengan tahapan pemilihan. Kemudian juga KPU Kota Magelang menerima arsip dari stakeholder atau pemangku kepentingan terkait dengan penyelenggaraan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Magelang. Kemudian yang keempat, bahwa arsip tersebut dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Magelang yang merupakan bagian dari proses demokrasi di tingkat lokal, yaitu di tingkat Kota Magelang. Luar biasa sekali ya Pak Eko ya, ternyata tidak semua dokumen dan tidak asal-asalan dokumen yang bisa dikategorikan sebagai arsip yang harus diselamatkan begitu ya. Baik, menginjak kepada pertanyaan berikutnya. Seperti kita ketahui bahwa setiap tahapan pada pelaksanaan pemilu ataupun pemilihan selalu didasari oleh peraturan hukum atau perundang-undangan yang berlaku. Kemudian seperti kita ketahui juga bahwa kegiatan penyelamatan arsip ini bukan merupakan kegiatan di dalam bagian dari tahapan pemilu ataupun pemilihan. Pertanyaan saya, apa regulasi ataupun dasar hukum yang melandasi kegiatan penyelamatan arsip di Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang? Silakan Pak Eko. Baik, untuk regulasi yang menjadi dasar hukum penyelamatan arsip pemilihan tahun 2020 itu, yang pertama adalah tentu saja Undang-Undang Kearsipan yang tadi sudah saya singgung, yaitu Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009. Yang kedua adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2016 tentang jadwal retensi arsip, substantif dan fasilitatif, non keuangan dan non kepegawaian KPU atau biasa disebut dengan PKPU JRA. Sedangkan yang ketiga adalah tentang kode klasifikasi arsip. Ini diatur dengan keputusan KPU RI nomor 564 tahun 2021. Demikian Mbak Nani. Tentunya dalam peraturan-peraturan tadi juga akan diatur mengenai jenis arsip-arsip ataupun dokumen-dokumen apa yang akan diselamatkan atau ditata kelolakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang. Tapi kan tadi baru garis besarnya saja yang sudah dijelaskan oleh Pak Eko. Kemudian sebenarnya
siapa-siapa saja sih yang terlibat dalam penciptaan sebuah arsip? Mungkin lebih detail atau lebih rinci bisa dijelaskan kembali kepada teman pemilih. Untuk penciptaan arsip ini secara garis besar ini dibagi menjadi dua, yaitu arsip yang terkait dengan internal KPU sebagai satu kesatuan, yaitu arsip diciptakan oleh KPU dalam hal ini dibantu oleh sekretariat sesuai dengan tahapan program dan kegiatan tahapan pemilihan tersebut. Seperti contohnya pertama adalah pada tahapan persiapan itu ada seperti contohnya itu pada persiapan logistik itu arsip diciptakan oleh divisi logistik dengan dibantu oleh kesekretariatan yaitu di subbagian umum selaku yang mengampunya. Kemudian pada tahapan pelaksanaan yaitu pada yang menjadi biasanya yang menjadi titik sentral itu adalah pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara itu arsip diciptakan oleh bagian teknis. Kemudian pada terakhir ada pada tahap penyelesaian itu arsip diciptakan oleh subbagian program dan data dengan yang menjadi supporting divisi produk program dan data, yaitu dalam rangka membuat evaluasi atau seandainya ada gugatan, itu juga di arsip bisa diciptakan oleh divisi hukum yaitu. Namun pada penyelenggaraan pemilihan tahun 2020 kemarin di Kota Magelang tidak ada gugatan. Nah, kemudian yang kedua ini arsip juga diciptakan oleh stakeholder atau pemangku kepentingan yang terkait dengan pemilihan tahun 2020. Seperti contohnya dari kepolisian yaitu dalam rangka membuat SKCK pasangan calon, kemudian dari KPK yaitu tanda bukti laporan harta kekayaan penyelenggara negara, kemudian dari Dinas Pendidikan atau universitas yang terkait dengan legalisir ijazah, kemudian dari kantor pajak terkait dengan NPWP. Demikian Mbak Naning terkait dengan siapa pencipta arsip tersebut. Luar biasa, ternyata banyak sekali Pak Eko ya pihak-pihak yang terkait dalam penciptaan arsip, baik pun itu pihak dari internal maupun pihak dari eksternal KPU Kota Magelang. Kemudian Pak Eko, sebenarnya apa sih yang melatar belakangi dari kegiatan penyelamatan arsip yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang, sehingga ini sepertinya menjadi sangat penting untuk dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang? Urgensi dari penyelamatan arsip pemilihan tahun 2020 itu yang pertama adalah amanat dari undang-undang, yaitu sebagai bentuk pertanggungjawaban KPU Kota Magelang kepada negara dan masyarakat. Karena pemilihan tahun 2020 ini tentunya mempunyai nilai historikal atau nilai kesejarahan bagi perkembangan demokrasi di Kota Magelang. Kemudian tidak kalah pentingnya bahwa arsip tersebut juga bisa untuk memacu atau istilahnya itu memberikan sebagai pemantik bagi teman-teman pemilih untuk melaksanakan riset atau penelitian terkait perkembangan demokrasi khususnya di tingkat lokal Kota Magelang. Saya sedikit bercerita tentang riset ya. Saya pada tahun 2018 pada saat saya masih kuliah itu saya melakukan penelitian tentang kualitas partisipasi pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota Magelang tahun 2015. Pada saat itu saya tidak hanya sekedar melihat partisipasi itu diartikan sebagai kehadiran di TPS saja, namun saya melihat dengan data-data, dengan arsip yang ada di Kota Magelang, yaitu tentang perolehan suara sah dari pelaksanaan pemilu. Jadi perolehan suara sah itu menggambarkan bagaimana pemilu itu secara substansial,
Bagaimana tidak hanya sekedar datang ke TPS, namun juga bisa menggunakan hak suaranya dengan benar. Nah, ketika saya bandingkan dengan data arsip tahun 2010, pemilihan wali kota tahun 2010, itu ada sedikit peningkatan, artinya peningkatan kualitas dari pelaksanaan demokrasi di Kota Magelang itu. Artinya pengguna hak pilih yang menggunakan suaranya secara sah itu lebih besar pada tahun 2015. Ketika saya cek dengan cross check ya dengan data atau arsip yang ada di Badan Pusat Statistik Kota Magelang, itu memang menunjukkan bahwa pada rentang tahun 2010 sampai dengan 2015 itu ada peningkatan kesadaran masyarakat untuk bersekolah. Nah, itu dari penelitian itu tentunya kan bisa menggambarkan kepada masyarakat ataupun untuk generasi yang akan datang bagaimana perkembangan di demokrasi di Kota Magelang. Jadi ini juga untuk memacu kepada teman-teman pemilih untuk melakukan penelitian yang tentunya masih banyak hal-hal menarik di dalam penyelenggaraan pemilu atau pemilihan di Kota Magelang ini, Mbak Nani. Ya. Luar biasa sekali manfaatnya kegiatan penyelamatan arsip ini rupanya Pak Eka ya. Tentunya kegiatan ini juga akan bermanfaat ketika masyarakat ingin mengakses dan memudahkan KPU ketika masyarakat ingin mengakses kembali dokumen-dokumen ataupun arsip-arsip pemilu ataupun pemilihan di tahun-tahun sebelumnya, begitu ya Pak Eko ya. Baik teman pemilih, sebelum kita lanjutkan perbincangan kita pada episode kali ini, kita akan jeda sejenak untuk mengikuti atau melihat tayangan-tayangan berikut ini. Terima kasih tetap bersama kami pada program Jumpa Kita dan narasumber kita pada episode kali ini Bapak Eko. Kita lanjutkan perbicaraan kita kali ini masih mengenai bagaimana menyelamatkan arsip pasca pelaksanaan pemilu atau pemilihan serentak tahun 2020. Baik Pak Eko, tadi sudah dijelaskan mengenai arsip itu apa, kemudian regulasi atau peraturan-peraturan apa yang menaungi kegiatan penyelamatan arsip, kemudian pihak-pihak yang terlibat dalam penciptaan arsip. Kemudian saya ingin menanyakan mengenai bagaimana upaya yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang dalam rangka kegiatan penyelamatan arsip, terutama arsip yang dihasilkan selama pelaksanaan tahapan pemilihan serentak tahun 2020. Upaya yang dilakukan oleh KPU Kota Magelang dalam rangka penyelamatan arsip pemilihan tahun 2020 adalah melakukan kerjasama dengan Lembaga Kearsipan Daerah atau disingkat LKD. Dalam hal ini adalah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Magelang, sebagaimana amanat peraturan KPU nomor 17 tahun 2016 pada pasal 4. Jadi KPU Kota Magelang dapat bekerja sama dengan LKD terkait dengan penyelamatan arsip. Karena kita ketahui bersama sampai saat ini memang di KPU Kota Magelang belum ada SDM yang mempunyai jabatan fungsional arsiparis. Untuk itu dalam kerjasama dengan LKD diharapkan dapat melaksanakan penata kelolaan arsip sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian Mbak Naning. Oke, ternyata tidak bisa ya kalau KPU melaksanakan sendiri ya, tentunya harus tetap bekerja sama dengan pihak di luar KPU yang memang menangani masalah kearsipan ini ya Pak Eko ya. Yang mempunyai kompetensi tentunya di bidang kearsipan. Oke. Kemudian Pak Eko, tadi sudah diceritakan mengenai arsip-arsip apa saja yang dihasilkan selama kegiatan pemilu dan pemilihan. Tentunya arsip ini sangat banyak sekali ya Pak Eko ya. Dan
ketika nanti terjadi pemilu ataupun pemilihan lagi juga akan menghasilkan arsip yang demikian banyaknya juga. Bagaimana atau di mana sebenarnya arsip-arsip ini nanti akan disimpan? Karena kan tidak mungkin setiap kali pemilihan menghasilkan dokumen yang sebanyak itu kemudian disimpan begitu saja di kantor KPU. Tentunya pasti akan sangat mengganggu, gitu, mengganggu proses pelaksanaan kegiatan sehari-hari di kantor KPU. Terkait dengan penyimpanan arsip, baik arsip pemilu maupun pemilihan di Kota Magelang ini, KPU Kota Magelang bekerja sama dengan Badan Arbus Kota Magelang tadi untuk tempat penyimpanannya adalah di Depo Arsip Pemerintah Kota Magelang. Mengapa harus dilaksanakan penyimpanan di sana? Karena secara teknis KPU Kota Magelang belum mempunyai ruangan yang berstandar. Tentunya untuk agar arsip tersebut itu dapat awet ya, artinya bisa berlangsung eksistensinya sampai dengan untuk digunakan untuk bertahun-tahun bahkan bisa ratusan tahun, itu disimpan di depo Kota Magelang itu yang sudah mempunyai standar bagaimana yang dipersyaratkan oleh ANRI, Arsip Nasional Republik Indonesia. Tentunya arsip tersebut, di ruang arsip tersebut sudah dikondisikan bagaimana suhu di ruangan tersebut, bagaimana kelembapan, bagaimana teknik penataannya agar arsip dapat tersimpan dengan baik dan benar, Mbak Nani. Oke, ternyata cukup rumit ya proses menyimpan arsip itu sendiri ya, dan membutuhkan spesifikasi ruangan dan segala macam yang mungkin tidak dimiliki oleh KPU Kota Magelang ya Pak Eko ya. Oke Pak Eko, sekarang menginjak ke pertanyaan terakhir nih Pak Eko. Kapan sih kira-kira pelaksanaan kegiatan penyelamatan arsip, terutama arsip pemilu terakhir kita ya, pemilu 2020 ya, pemilihan serentak, akan dilaksanakan oleh KPU Kota Magelang? Pelaksanaan penyelamatan arsip pemilihan wali kota dan wakil wali kota Magelang tahun 2020 ini mulai dilaksanakan pada bulan September ini, Mbak Nani. Yaitu dimulai dengan pembentukan tim yang berisi dari arsiparis dari LKD dan tim dari KPU Kota Magelang. Kegiatannya, adapun kegiatannya itu diawali dengan penilaian arsip. Jadi arsip kita nilai sesuai dengan retensinya yang berkategori permanen. Yang kedua setelah dinilai adalah pada tahapan pengepakan. Tentunya ada teknik-teknik tertentu yang dilakukan untuk penyimpanan arsip. Yang ketiga adalah penyerahan atau penitipan arsip kepada Badan Arbus Kota Magelang untuk kemudian disimpan di depo arsip. Saya kira dengan jangka waktunya itu kurang lebih sampai dengan akhir September ini sudah selesai, Mbak Nani, karena kita ketahui bersama ya, arsip Kota Magelang itu tidak terlalu banyak seperti kabupaten kota yang lain di Jawa Tengah ini. Ya. Panjang juga ya Pak ya proses kegiatan penyelamatan arsip ini ya, mulai dari mungkin pengklasifikasian jenis dokumen ya, dan tidak semua jenis dokumen harus kita simpan dan kita arsipkan dengan atau kita tata kelolakan dengan sangat rapi gitu ya Pak Eka ya. Baik teman pemilih, demikian tadi jumpa kita pada episode kali ini. Namun sebelum kita akhiri, mungkin Pak Eko berkenan untuk memberikan closing statement pada episode kali ini. Dalam rangka penyelamatan arsip pemilihan wali kota dan wakil wali kota Magelang tahun 2020 ini, bagi rekan-rekan KPU beserta jajarannya, mari kita rapatkan barisan untuk sama-sama melakukan penyelamatan arsip pemilihan tahun 2020. Kemudian bagi teman-teman pemilih, apabila membutuhkan data atau arsip terkait pemilu atau pemilihan, dapat menghubungi KPU Kota Magelang melalui layanan PPID KPU Kota Magelang. Dan saya ingatkan kembali kepada teman-teman pemilih, apabila mau melaksanakan riset, penelitian atau kajian tentang perkembangan demokrasi di Kota Magelang, bisa mengakses website KPU Kota Magelang.
Luar biasa. Terima kasih Pak Eko ya atas kehadirannya, ilmu dan keluangan waktunya Pak Eko. Tetap semangat Pak Eko ya meskipun di tengah pandemi ini ya Pak Eko ya. Oke Pak Eko. Baik teman pemilih, demikian tadi jumpa kita pada episode kali ini. Semoga bermanfaat. Saya Nani Sasmito undur diri. Sampai jumpa pada program jumpa kita episode berikutnya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.